Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Bunda cantik. Cerita kali ini maduku ternyata sepupuku. Paham agama rupanya tak bisa meredam hati Mas Ibra untuk tidak mengkhianatiku dalam bahtera rumah tangga yang sudah diarungi 10 tahun. Mas, ini siapa? Kenapa dia mengirim capture pesan antara kamu dengan dia? Aku bertanya pada Mas Ibra yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia menghela nafas dan dia lepas perlahan. Tak ada ketakutan atau kepanikan sama sekali di gurat wajahnya. Akhirnya kamu tahu, Dik. Sini dulu, duduk sini, Mas jelaskan semuanya. Dia memegang pergelangan tanganku, lalu kami duduk di bibir ranjang. Dia Anissa, Dik. Dia istriku juga. Luruh sudah air mataku mendengar kata yang terucap dari bibir lelaki yang sangat pandai memperlakukan aku layaknya seorang istri. Tidak pernah membentak jika kami berselisih paham. Tidak pernah memaksa apa yang tidak bisa aku lakukan. Bagaimana bisa, Mas? Aku menarik tangan dalam genggamannya, menjauh beberapa senti dari duduk semula. Aku menikahinya secara siri 5 tahun lalu. Dia rekan kerjaku, seorang janda. Sering terlibat dalam satu proyek membuat aku dan dia terlibat hati yang terlarang. Aku takut berdosa terlalu jauh, makanya aku putuskan untuk menikahinya secara siri. Tega kamu, Mas. Kamu lebih mementingkan egomu ketimbang mementingkan perasaanku dan anak semata wayang kita di sini. Aku dan Mas Ibra menjalin hubungan rumah tangga jarak jauh. Dia bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Keputusan menjalani seperti ini memang sudah kesepakatan kami berdua. Sekali dalam sebulan dia akan pulang menemuiku. Begitu kesepakatan kami. Maafkan aku, Dik. Semua terjadi begitu saja. Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku dengan cara seperti ini, Mas? Apa kurangku? Apa karena hubungan jarak jauh, jadi kamu mengambil kesempatan? Bukan itu, Dik. Kamu sempurna. Kamu selalu melakukan hal terbaik supaya aku bahagia. Namun, kedatangan Anissa tidak bisa aku tolak. Aku jatuh cinta lagi, Dik. Jatuh cinta, Mas. Tinggalkan dia, Mas. Bisa tidak? Aku minta kelapangan hatimu, Dik. Dia tidak akan menuntut apapun kok. Dia tidak akan mengganggu apapun yang ada pada dirimu. Dia akan bersikap sewajarnya, layaknya istri kedua. Dia juga tidak menuntut secara negara pada aku, Dik. Apa bisa aku minta untuk tetap menjadikan dia istri? Astagfirullah, Mas. Kamu sadar tidak berkata apa barusan padaku? Dan dia sadar tidak mengatakan hal demikian. Dengan kalian menikah secara siri, sama hal sudah mengambil apa yang ada pada diriku secara sembunyi, Mas. Jika tidak secara sembunyi, apa kamu memperbolehkan aku menikah siri dengan Anissa, Dik? Dia berusaha meraih tanganku, tapi aku sentak. Rasa jijik membalur dalam tubuhku. Rasanya sulit dipercaya. Tubuh lelaki yang aku temani dari nol sudah dijamah perempuan lain selama 5 tahun. Suruh dia datang ke sini besok dan talak dia di depan aku, Mas. Dalam agama kita aku tidak salah, Dik. Aku akan bersikap adil sama kamu dan juga Anissa. Selama ini aku tetap memberikan yang terbaik pada kamu dan juga Kinara, bukan? Jantungku berdegup. Jangan berselimut dengan sikap baikmu selama ini, Mas. Aku tahu, aku salah, Dik. Namun, aku minta kelapangan hati kamu menerima yang sudah terjadi sekarang. Sudahlah, Mas. Kamu bisa berkata demikian karena kamu tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Karena kamu tidak pernah menghargai apa yang sudah kamu punya. Mengertilah, Dik. Hanya ini yang aku minta. Pengertian darimu. Selama ini aku tidak pernah minta apapun yang tidak kamu sanggup, bukan? Ya Allah, apa yang sedang merasuki suamiku? Kenapa dia begitu ingin mempertahankan perempuan itu?
Baik Mas, nampaknya kamu lebih menghargai permintaan perempuan itu ketimbang aku. Tidak apa, dan aku tidak akan memaksanya. Jika kamu tidak bisa meninggalkan dia, aku yang akan pergi. Aku ingin kita berpisah. Aku bangkit dari duduk menyeka air mataku yang tak berhenti luruh. Jangan Dik, Mas tidak ingin kehilangan kamu. Mohon mengertilah untuk hal ini. Maaf Mas, imanku belum sampai tahap itu. Jika kamu bilang merelakan diri ini di madu itu adalah pahala besar, aku masih bisa meraih pahala dengan cara lain. Bukan cara seperti ini. Kamu sudah mendustai aku selama 5 tahun. Dan kamu masih minta kelapangan hati aku, Mas. Jangan salahkan takdirmu, Dik. Ini takdir kita bersama. Kusapu bersih air mata yang masih membasahi wajahku sebelum masuk ke kamar Kinara. Malam ini, tak sudi rasanya menghabiskan pergantian malam dengan lelaki yang aku kenal. Ketika kami sama-sama jadi mahasiswa di salah satu sekolah, aku dan Mas Ibra berasal dari kampus yang berbeda. 1 bulan mengabdi jadi mahasiswa, dia meminta nomor kontak. Semakin lama semakin intens hingga kami wisuda. Hingga suatu ketika saat pernikahan menginjak 6 bulan dan aku mengandung buah cinta kami yang sudah diselamatkan. Allah di rahimku selama 4 bulan terakhir. Mas Ibra dapat pekerjaan di Jakarta berkat rekomendasi temannya semasa sekolah Putih Dongker dulu. Berangkatlah Mas, mungkin ini jalan Allah memberi rezeki pada keluarga kita. Iya Dik, tapi apa tidak apa-apa kalau kita jarak jauh dulu? Tidak apa Mas, sementara paling aku juga tidak bisa ninggalin ibu. Ibuku sudah sepuh, sakit-sakitan juga, tidak tega rasanya meninggalkan dia yang sudah sebatang kara. Apalagi aku, buah cinta satu-satunya dalam almarhum bapak. Aku pamit ya Dik, aku harap kamu mengurungkan keinginanmu untuk berpisah semalam. Baik-baik di sini, pintanya ketika sudah berpakaian rapi, lengkap dengan koper yang dia bawa kemarin malam. Aku bergeming. Bibir ini berat untuk merespon apa yang diutarakan Mas Ibra. Papa, cepat pulang ya. Nara mau main sama papa lebih lama. Iya sayang. Doakan agar kita segera satu rumah ya nak. Iya papa. Mas Ibra pun memeluki Nara, putri sematawayang kami yang sudah berusia 8 tahun. Pagi itu aku kedatangan tamu. Terdengar ucapan salam kala Laras dan Kinara hendak masuk ke dalam rumah. Dalam keheranan, Laras tetap menjawab salam. Siapa itu mah? Kinara bertanya kala perempuan yang cukup asing baginya itu berjalan mendekatinya. Nggak tahu Ki, Mama juga nggak kenal, jawab Laras sekenanya. Pagi Mbak, merasa ada yang aneh dari gelagat perempuan itu. Laras pun menyuruh Kinara masuk ke dalam rumah lebih dulu, takut ada kata-kata yang belum sepatutnya dia dengar. Untung Kinara menurut tanpa protes. Dia melepas maskernya, membuat Laras kaget bukan main. Jelas dia tahu betul dengan sosok yang berdiri di depannya saat ini. Apa kabar Mbak? Liana, kok bisa tahu rumah Mbak di sini? Aku baik, silahkan masuk. Iya Mbak, ada yang ingin aku sampaikan, sahutnya kala masuk ke dalam rumah. Kayaknya serius betul, mau sampaikan apa Li? Kedengarannya serius. Iya Mbak, ini memang hal penting dan serius. Apa? Sampaikan saja. Atau mau aku buatkan minuman dulu? Tidak usah Mbak, aku hanya sebentar kok. Masih ada urusan juga soalnya. Oh begitu. Apa yang kamu mau sampaikan Li? Aku juga bingung jelasinnya dari mana. Tapi yang jelas aku kesini mau minta maaf secara langsung sama Mbak. Kening Laras mengerut. Dia bingung. Liana yang bisa dikatakan tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya. Bahkan ketemu juga sudah lama sekali. Mungkin ada 8 tahun yang lalu. Minta maaf soal apa Li? Setahu Mbak kita nggak pernah slek. Jadi minta maaf dalam rangka apa? Perempuan yang usianya lebih muda 2 tahun dari Laras dan lebih modis dari Laras itu pun tampak menarik nafas. Aku sudah menikah siri dengan Mas Ibra Mbak.
Begitu lancar kalimat pengakuan keluar dari bibir tipisnya itu. Nikah siri sama Mas Ibra? Kamu istri ketiganya Mas Ibra, Li? Istri ketiga? Kenapa Mbak bilang aku istri ketiganya Mas Ibra? Kini giliran Liana yang terlihat bingung. Terus kamu istri keberapa? Yang aku tahu Mas Ibra menikah siri dengan Anissa namanya, bukan kamu, Liana. Anissa itu aku, Mbak. Oh, di kantor memang biasanya aku dipanggil Anissa. Beda kalau dipanggil keseharian di keluarga. Apa? Jadi Anissa yang disebut Mas Ibra semalam itu kamu? Liana mengangguk yakin. Iya, itu aku, Mbak. Jadi kamu janda yang dinikahi Mas Ibra? Laras seakan tak percaya atas pengakuan Liana. Liana kembali mengangguk yakin. Sedangkan Laras masih dalam sikap tak percaya bahwa Liana yang notabene-nya adalah sepupu jauhnya, tak lain dan tak bukan adalah madunya saat ini. Iya, Mbak. Apa yang dijelaskan Mas Ibra itu adalah aku. Aku juga yang sudah mengirim capture chat semalam pada Mbak, dan itu memang atas persetujuan Mas Ibra. Oh begitu, ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Li? Terlampau sakit yang dirasakan Liana hingga dia tidak sanggup untuk menanggapi penjelasan Liana. Mbak, maaf jika aku memberitahu Mbak soal ini karena memang sudah waktunya Mbak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku minta maaf atas semua ini, namun Mbak jangan juga berburuk sangka pada aku. Aku hanya butuh teman hidup, sekedar itu saja. Aku juga tidak akan meruntuhkan keluarga yang Mbak bina dengan Mas Ibra selama ini. Di balik darah yang berdesir hebat, di balik emosi yang dia kontrol, Laras menyuguhkan senyuman kecut pada Liana. Memang sepatutnya saya tahu. Kamu ambil saja secara utuh, Li. Jika nanti Mas Ibra memilih tidak meninggalkan kamu, biar aku yang mundur. Jadi, kamu bisa memilikinya seutuhnya. Jangan, Mbak. Jangan beri pilihan itu. Selama 5 tahun belakangan, kita baik-baik saja, bukan? Mas Ibra juga tetap memberi yang terbaik buat Mbak dan juga Kinara. Iya, semua tampak baik karena kalian pandai menutupi semuanya dari saya. Dan semua baik-baik saja ketika saya belum tahu. Dan saya tidak akan pernah melakukan apa yang kalian inginkan. Tapi Mbak, aku ikhlas jika Mas Ibra lebih memberi perlakuan lebih pada Mbak juga Kinara kok. Aku mohon jangan minta pergi dari kehidupannya Mas Ibra, Mbak. Kalau begitu, kamu saja yang pergi, Li. Gimana? Aku tidak bisa, Mbak. Aku sudah terlalu cinta dengan Mas Ibra, Mbak. Saya tidak butuh penjelasan kamu, Li. Silahkan pergi dari sini. Liana bangkit dengan penuh emosi. Harapannya tidak sesuai dengan realita, berharap bisa bergandengan tangan dengan kakak madunya. Kembali luruh air mata Laras. Banyak tanda tanya yang bersarang dalam pikirannya, namun dia memiliki keengganan untuk mencari tahu. Sakit sekali rasanya. Jika yang mengisi hati Ibra adalah sepupu jauhnya, mungkin akan berbeda jika dengan orang yang tidak dikenal. Sementara itu Ibra, sayang, kamu di mana? Kok Mas sampai hotel resepsionisnya bilang kamu lagi keluar? Kemana? Kok nggak bilang-bilang dulu? Iya Mas, aku udah di jalan, paling 15 menit lagi sampai hotel. Terbang ke Padang kali ini, Ibra tidak sendirian. Dia bersama istri mudanya, namun Ibra sama sekali tidak tahu jika istri mudanya itu datang menemui Laras. Dari mana kamu sayang? Pertanyaan yang pertama kali terlontar kala Liana menghampiri dirinya yang duduk di ruang tunggu hotel. Ntar aja ceritanya di kamar Mas. Mereka pun menuju kamar sembari bergandengan tangan. Terlihat mesra sekali. Jadi kamu pilih yang mana Mas? Aku sudah berusaha membujuk Mbak Laras untuk tidak berpisah dengan kamu, tapi Liana menceritakan semuanya pada Ibra. Mungkin Laras masih syok dengan apa yang terjadi sayang. Harusnya kamu tidak perlu ke sana, kan sudah janji sama Mas juga. Iya, cuma aku nggak tenang Mas, apalagi setelah mendengar cerita kamu semalam. Bahkan Mbak Laras milih tidur di kamar Kinara ketimbang sama kamu. Iya, aku tahu, kamu jangan gusar juga. Bulan besok aku kan pulang.
Semoga dia sudah berubah pikiran. Semoga Mas tidak kehilangan satu di antara kalian. Jelas kamu tidak akan pernah kehilangan aku, Mas. Aku akan tetap bersama kamu sampai kapanpun. Perempuan yang punya rambut potongan bob itu pun memeluk Ibra dengan erat. Bagi Liana, menjadi status istri siri pun sudah cukup baginya. Terlebih, perlakuan Ibra selama menikah 5 tahun sangat membuat dirinya semangat menjalani hidup. Ibra suami sempurna di matanya, meski di hati Ibra ada 2 nama yang tersematkan, dan Liana tidak mempermasalahkan sama sekali. Dik, aku mohon, jangan putuskan untuk berpisah, aku tidak sanggup kehilangan kamu. Lelaki yang begitu sempurna di mata Laras itu bersimpuh di hadapannya. Sebulan setelah kejadian yang sangat menoreh luka dalam bagi Laras. Baik, aku urungkan untuk berpisah. Ibra yang bersimpuh dengan kecepatan kilat langsung berdiri berhadapan dengan Laras. Benarkah, Dik? Iya benar, namun ada syaratnya. Syarat? Kenapa harus pakai syarat? Ya, begitu inginku. Jika kamu tidak berkenan, aku akan tetap pada pilihan awal. Bagaimana? Aku sedang tidak ingin berbasa-basi terlalu banyak, Mas. Lebih to the point saja. Ibra memutar bola matanya. Baiklah, apa itu syaratnya? Kamu siap mendengar syarat dari aku, Mas? Siap tidak siap sebenarnya, Dik. Aku takut kalau syarat yang kamu berikan tak mampu aku lakukan. Ah, jangan beralasan, Mas. Masa iya kamu lebih takut dengan syarat yang akan aku lontarkan? Membohongi aku 5 tahun saja kamu berani dan sangat gagah menyimpannya. Ada senyum sindiran yang disuguhkan Laras. Sebulan sudah dia meratapi takdir yang datang, bergulirnya waktu serta berusaha ikhlas menerima takdir. Pada akhirnya dia akan mengambil kesempatan ini sebelum memutuskan untuk benar-benar pergi. Bukan dendam, Laras hanya ingin melihat seberapa bertanggung jawabnya Ibra pada Kinara, bukan pada dirinya. Baik, Dik, apapun syaratnya aku akan penuhi. Apapun itu, demi tetap bersatu dengan kamu dan juga Kinara. Aku tidak ingin melukai Kinara lebih dalam, Dik. Pastikan kamu yakin, Mas, jika aku sudah mengatakan apa yang aku inginkan, tidak ada lagi tawar-menawar bagaimana. Sebutkan, Dik, apa itu syaratnya. Aku yakin dan janji akan penuhi. Pastilah syaratnya tidak sebanding dengan kepergianmu. Wah, kamu memang pandai merangkai kata, Mas. Pantaslah, aku terhipnotis selama ini. Sebelumnya aku bersyukur kamu punya karir bagus hingga mampu mempunyai 2 istri. 5 tahun ke belakang, aku pun juga tidak kekurangan materi. Kamu penuhi dan malahan kamu mampu membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Terlebih, apa kemarin kamu bilang dia Anissa tidak akan mengganggu apa yang aku punya? Klise banget. Dik, maaf atas kehilafanku. Aku belum bicara, Mas. Jangan potong dulu. Permintaanku, kamu boleh tetap berstatus suami istri dengan maduku itu. Tapi aku minta kamu untuk resign dari kantor itu dan menetap tinggal dengan aku juga Kinara di sini. Itu yang pertama. Tanpa Ibra hendak berucap, Laras kembali mematahkannya. Belum waktunya kamu ngomong, aku belum selesai. Kedua, silahkan kamu mencari pekerjaan di sini, apapun itu yang penting halal. Ketiga, jika kamu rindu dengan adik maduku, silahkan temui dia sesuka hatimu. Dan untuk nafkah batinku, aku belum siap melayanimu, seperti bulan hingga tahun sebelumnya. Dah, aku sudah selesai. Kamu boleh mengomentari perihal aku sebutkan tadi. Hanya tentang solusi, bukan tawar-menawar. Paham, Mas? Ibra menelan salipanya, susah payah. Bak ada kerikil yang bersarang di tenggorokannya. Apa tidak ada syarat lain, Dik? Mas, sudah kukatakan dari tadi, tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak ya, aku akan menyelesaikannya di pengadilan. Jangan, Dik. Oke, berarti silahkan mulai lakukan secepat mungkin. Ibra merasa kecewa dengan kepulangannya saat ini. Dia pikir Laras akan berlapang hati menerima takdirnya. Apalagi sikap Laras selama ini tidak terlalu berubah drastis. Tetap terdengar hangat menyambutnya di telepon meski tak banyak berbagi cerita. Laras juga tidak menanyakan detail apakah Ibra tahu jikalau adik madunya itu adalah sepupu jauhnya. Mas, kenapa kamu harus memenuhi semua permintaannya Mbak Laras? Kamu tahu itu menyakitkan bagiku.
Aku bisa apa sayang? Aku juga tidak mau kehilangan Laras, apalagi kehilangan Kinara. 5 tahun sudah aku di sini sama kamu. Apa salahnya jika aku sekarang hidup serumah bersama Laras, juga anak semata wayang kami. Laras belum mau aku sentuh dalam hal ranjang, jadi cuma kamu seorang yang akan melayaniku sejauh itu. Dia juga tidak membatasi aku untuk bertemu dengan kamu sayang. Bukankah itu kelonggaran yang cukup lapang? Aku tidak yakin mas, aku tidak percaya. Kalian menikah sudah 10 tahun, mana mungkin Mbak Laras menolak kalau kamu ajak. Apalagi kalian serumah, bisa-bisa semakin intens. Jangan berlebihan cemburunya, aku akan komit pada syarat yang diberikan Laras, kamu tenang saja. Gimana aku bisa tenang mas, kamu di sana bukan dalam waktu sehari ataupun 2 hari, namun lebih dari itu. Ini konsekuensi aku sayang, kamu juga harus berlapang dada jika yang terjadi seperti ini adanya. Aku ikut pindah juga, ngapain di sini sendirian? Sama aja punya suami tapi terasa janda karena tidak serumah. Kamu jangan egois. Sebelumnya kan aku juga sudah melarang kamu untuk jangan dulu berkata jujur pada Laras. Nyatanya apa? Kamu kekeh kan? Terima saja jalan yang ada di depan kita. Ibra akhirnya resign setelah proses pengunduran dirinya berlangsung kurang lebih sebulan. Posisinya sebagai supervisor membuat Ibra tidak bisa mengundurkan diri secara mendadak. Banyak tanggung jawab serta kewajiban yang dia selesaikan sebelum benar-benar menjadi mantan karyawan. Serah terima jabatan salah satunya, alasan lainnya, surat pengalaman kerja, serta surat klaim jam sostek. Mas, nanti kalau jam sostek kamu udah cair, bagi rata antara aku dan Mbak Laras ya. Astaga sayang, belum juga cair uangnya. Mengajukan aja aku belum. Lagian mungkin lebih banyak buat aku, Laras juga Kinara. Kan kamu tahu sendiri aku hari-hari sama mereka. Belum juga berangkat, kamu udah pilih kasih ke aku mas. Pilih kasih bagaimana? Aku sudah adil sama kamu. Kamu dan Laras sama-sama ada tabungan khusus dari aku. Beda di nominal saja. Itu bukan pilih kasih, tapi sesuai kebutuhan. Sudah ya sayang, hal sepele jangan dipersoalkan. Selama ini juga kamu tidak pernah mempermasalahkan kalau aku berlaku lebih dari segi uang pada Laras. Ya, itu dulu mas. Jangan samakan dengan sekarang atau ke depannya. Udah ah, kamu gak bakalan ngerti gimana perasaan aku. Aku mohon sayang, jadilah Anissa yang dulu aku kenal. Kamu itu jantungku setiap kali berdetak. Setiap itu juga kamu selalu ada. Jangan pernah risau dan takut. Lagian, sudah waktunya juga Laras meminta waktu lebih banyak padaku. Aku yakin kamu bisa lewati ujian ini. Ibra menghela nafas berat. Tingkah Anissa mulai kekanak-kanakan, membuat dia menjadi tidak nyaman. Sebelumnya ketika semuanya belum terungkap, Anissa atau yang dikenal Laras dengan nama Liana adalah sosok yang mengasihkan. Kenapa nak? Kok suaramu serak gitu? Liana menelpon ibunya yang berada di kampung, dekat Pekanbaru Riau, yang berjarak 8 jam dari tempat Laras tinggal. Hatinya tak kuat menahan sesak setelah baru pulang dari mengantar Ibra ke bandara. Itu pun kepulangan Ibra ke Padang sudah diundur 2 hari karena Anissa menangis terus-terusan sepanjang malam. Mas Ibra bu, sahutnya dengan suara bergetar. Kenapa Ibra? Kalian berantem? Atau ada masalah lain? Suara Nani terdengar mulai panik di seberang sana. Bukan jawaban yang terdengar, tapi tangisan Liana yang makin keras. Nak, kalau kamu seperti ini gimana menceritakannya sama ibu? Apa ibu telepon Ibra saja? Dia pasti bisa menjelaskan apa yang telah terjadi dengan kalian. Suara Nani mulai meninggi. Ada perasaan tak rela mendengar tangis sang putri semata wayang, apalagi dirinya adalah dalang di balik semua ini. Jangan bu, jangan, aku takut keadaannya semakin buruk. Ya, kalau jangan, kamu cerita sama ibu. Jangan bikin ibu panik seperti ini. Ingat, ibu nyuruh kamu mengejar Ibra supaya kamu bahagia sama dia, merasakan bahagia seperti Laras juga. 5 tahun kalian menikah, baru kali ini kamu nangis. Apa Laras sudah tahu? Anissa terdiam sejenak. Kamu dengar ibu bertanya, apa Laras sudah tahu? Iya, aku yang memberitahu. Nani sangat marah setelah mendengar pengakuan sang anak. Padahal dia sudah mengatakan jangan pernah memberitahu pada Laras.
Aku nggak kuat, Bu. Aku ingin memiliki Mas Ibra seutuhnya. Protesnya tak terima. Apa bedanya sih, Li? Jadi yang kedua sama jadi yang pertama, malah enak di posisi kamu. Nomor 2, tapi diutamakan. Sedangkan Laras, yang pertama, tapi di nomor 2 kan. Sekarang apa? Ini ulah kamu yang ceroboh. Nani mematikan sambungan telepon sepihak, membuat tangis Liana semakin menjadi-jadi. Dik, aku sudah di sini, tapi kamu selalu mengajukan aku, protes Ibra saat dia sedang membuat surat lamaran pekerjaan. Oh, maaf Mas, mungkin karena aku terbiasa tanpa ada kamu di sini kali ya. Kamu tumben rapi banget hari ini. Apa mau sesuatu dari aku, Dik? Enggak lah Mas, kan aku udah pernah bilang, kalau kamu mau yang intens, silahkan terbang ke rumah adik maduku. Aku belum siap. Ngilu hatiku, Dik, dengar kamu berujar seperti itu. Padahal aku kangen sama kamu, bukan Anissa. Oh iya, tapi sayangnya aku belum siap menyambut kangen kamu, Mas. Tolong pahami ya, kamu ingat dan gak akan ingkar janji atas kesepakatan kita kan? Aku yakin kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang aku berikan. Iya, Dik, iya. Meski sakit, aku coba untuk mengerti kamu. Semoga segera kamu bisa menjawab rasa kangen aku. Aku pamit ya Mas, buru-buru soalnya ada kegiatan. Jangan lupa nanti tolong jemput Kinara. Sama suapin dia makan siang ya, jangan sampai telat jemput Kinaranya. Kegiatan apa emangnya, Dik? Kok nggak ngasih tahu dari tadi? Adalah pokoknya Mas. Rasa bosan menyelimuti Ibra yang baru saja ditinggal pergi oleh Laras. Bukannya meneruskan membuat surat lamaran, Ibra malah meraih ponselnya yang tergeletak manis di dekat notebooknya. Ya Mas, ada apa? Kamu kangen ya sama aku? Iya, aku kangen sayang. Halah, paling kangen di mulut tanpa tindakan aja kamu Mas. Iya serius, aku kangen banget sama kamu. Kalau kangen, buktikan dong. Ibra tampak gusar, menepis bayangan gaya Anissa yang sangat pandai melayaninya. Dik, kamu di mana? Ibra akhirnya menelpon Laras setelah setengah jam mempertimbangkan keinginan jiwanya. Ya Mas, ada apa? Aku belum selesai. Iya, ini aku cuma mau ngabarin aku terbang ke Jakarta sekarang ya. Soalnya kamu tidak bisa menyambut rasa kangennya aku. Kamu tahu sendiri kan, Dik? Kamu paham kan? Oh, jelas aku paham Mas. Silahkan pergi saja. Titip saja kunci rumah dengan Bu Ririn. Nanti biar aku ambil ke sana. Dik, kamu serius membiarkan aku pergi? Kamu tidak marah? Enggak kok Mas, aku biasa aja. Lagian juga selama 5 tahun belakang, harimu sama rasa kangenmu juga sering Anissa yang menuntaskan, bukan? Meski sesak terasa, akan tetapi Laras semakin tahu bagaimana suaminya saat ini. Dia lengah dengan perasaan Laras. Wanita tinggi semampai ini berusaha menerima, akan tetapi dia sakit. Kala suaminya memprioritaskan nafsu ketimbang Kinara, rela terbang ke Jakarta daripada menjemput Kinara ke sekolah. Mama hanya ingin menguatkan hati nak, ketika berpisah nanti, tidak ada sesal di hati mama. Hari ini, papa kamu perlahan memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Gumam Laras kala duduk di warung di seberang sekolah Kinara. Mas, apa nggak sebaiknya kamu di sini lagi aja kerja? Lihatlah sekarang, baru 2 hari kamu udah rindu kan sama aku. Mereka usai memadu kasih. Istri muda Ibra sangat pandai dalam hal ini. Jangan dulu untuk sekarang sayang. Nanti kalau benar-benar Laras menggugat cerai aku bagaimana? Ya kalau itu inginnya dia ya biarin aja lah Mas. Kan ada aku di sini. Hari-hari 5 tahun belakang juga aku yang nemenin kamu. Coba diingat lagi, semenjak sama aku, karir kamu meroket terus kan? Bahkan beberapa kali dapat reward karena penjualan tim kamu bagus, capai target terus. Lihat sekarang, pas kamu ngebulin keinginannya kakak maduku, bukannya meroket atau turun perlahan, malah kamu melepaskan posisi jabatan kamu tanpa pikir panjang. Ibra bergeming, seolah memutar memori otaknya awal bersama dengan Anissa dulu. Benar, kamu memang pembawa rezekiku sayang. Kamu bisa juga berusaha memberi pelayanan terbaik. Kamu juga beri aku solusi setiap masalah yang datang. Hal yang tak bisa dilakukan Laras, sahutnya kemudian. Nah kan, apalagi kalau dia minta cerai ya ceraikan saja Mas. Dia itu egois.
Demi memenuhi keinginannya, dia pengen kamu hancur. Mana ada seorang istri yang mau suaminya hancur, kecuali ada dendam di hatinya. Dia tidak terima, ya sudah, lepaskan Mas. Nantilah aku pikirkan lagi sayang, Mas mengantuk, lelah sekali rasanya. Tapi puas kan Mas? Tentu, lelah terbayar pokoknya. Gimana Ras? Aku bingung Din. Apa aku egois dengan seperti ini? Meruntuhkan karir Mas Ibra demi serumah denganku. Kalau boleh tahu tujuanmu apa? Pasti kamu punya alasan soal ini, ujar Laras kepada Dinda. Awalnya aku ingin membuat dia jauh dari adik maduku itu Din. Dengan mereka jarang bersama setidaknya bisa menghilangkan rasa Mas Ibra padanya secara perlahan. Namun rupanya aku keliru. Aku bingung Din. Dia pergi padahal baru 2 hari di sini. Semua itu pilihan Ras. Laki-laki untuk soal yang satu itu memang tidak bisa diajak kompromi. Kecuali dia benar-benar paham bagaimana menempatkannya. Sekarang aku tanya kamu, apa masih melayaninya dengan urusan yang satu itu? Laras menggeleng cepat. Aku tidak bisa Din. Melihat wajah Mas Ibra, aku seperti melihat liana. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang selain berserah diri Ras. Allah memberi kamu takdir seperti ini. Mungkin menurut dia kamu mampu menghadapinya. Iya, aku berusaha menerima takdir itu Din, tapi rasanya berat. Jam pulang sekolah pun memberi kode dengan adanya bunyi bel. Para siswa berhamburan keluar dari area sekolah. Dinda pun sudah pamit pergi karena ada urusan lain. Tadi Dinda menghubungi Laras menanyakan perihal keadaan sahabatnya itu. Laras menyisir pandangan, tak tampak putrinya berjalan ke arah gerbang. Dalam kegelisahan, Laras menuju kelas sang anak. Kinara, kenapa menangis nak? Bu Sonia menghampiri Kinara yang menangis di bangkunya. Laras mengurungkan dirinya untuk menyapa. Dia bersembunyi di dekat pintu masuk. Aku kangen sama papa Bu. Semoga besok atau lusa papa kamu sudah pulang ya. Atau tidak, nanti coba minta mama untuk nelpon papa. Iya Bu. Kinara, tuh mama nyariin Kinara. Selepas Isa, Laras semakin gelisah. Anak semata wayangnya tidak banyak bicara sejak pulang sekolah. Ketika berjalan menuju gerbang, Bu Sonia menceritakan apa yang diinginkan Kinara pada Laras. Mas, Laras, aku senang kamu nelpon. Maaf, aku belum menghubungi kamu, takut kamu marah. Mas, ini Kinara mau bicara. Tanpa merespon apa yang diutarakan Ibra, Kinara terlihat bahagia, matanya berbinar, senyumnya terkembang. Papa cepat pulang, Kinara kangen sama papa. Papa kan janji tidak pergi-pergi lagi. Iya sayang, papa ada urusan, besok papa pulang, tunggu ya. Hore. Setelah 15 menit mendengar cerita Kinara, sambungan telepon pun berakhir. Jadi kamu besok mau balik Mas? Tanya Anissa tak senang. Sejak tadi dia memang mendengar percakapan antara Ibra juga Kinara. Iya sayang, aku gak yakin kalau Kinara yang merengek supaya kamu pulang Mas. Pasti Mbak Laras yang menghasut. Tidak apalah kalau Laras menghasut, toh dia juga istriku. Mungkin dia gengsi padahal dia sayang banget sama aku. Enak kamu ya Mas. Jangan ngambek gitulah sayang, kamu dari awal kan sudah tahu. Wajah Anissa sangat kusut. Meskipun dia tahu dari awal, tapi dia ingin Ibra dan Laras segera berakhir, agar dia bisa memiliki Ibra seutuhnya. Selamat ya Bu, Ibu hamil sudah 7 minggu. Hah? Apa? Aku hamil dok. Laras tak percaya dengan apa yang dikatakan dokter yang memeriksa perutnya secara manual. Iya, kita USG dulu ya Bu. Dokter serius? Istri saya beneran hamil? Ibra ikut kaget, tapi ada bahagia tergugat dari wajahnya. Iya Pak, mana mungkin saya berbohong. Selamat ya Pak. Kinara pun ikut bahagia mendengar bahwa dia akan jadi kakak. Ibra memutuskan mengantar Laras ke rumah sakit selepas pingsan ketika memasak di dapur tadi pagi. Awalnya Laras menolak, tapi Ibra terus memaksa, apalagi wajah Laras terlihat begitu pucat. Saya pesankan sama bapak dan ibu agar lebih menjaga kandungan kali ini. Agak lemah, untuk ibu jangan sampai banyak pikiran juga. Bapak juga bantu ibu agar dia tidak banyak pikiran. Kalau tidak, kasihan sama calon bayi di kandungannya. Baik dok. Dokter Irda pun meresepkan obat penguat serta vitamin tambahan untuk Laras.
Aku tidak perlu dipapa, Mas. Laras berusaha melepaskan dirinya. Kenapa? Kamu itu masih lemas, Dik. Please, lepasin aku bilang. Suara Laras sedikit meninggi, tatapannya pun tajam. Mama pegangan sama Nara aja, sini mah, tawar Kinara. Tak lama Ibra melepaskan pegangannya. Makasih, Nak. Di dalam perjalanan, sesekali Ibra melirik ke arah spion atas, berharap beradu pandang dengan Laras. Namun hasilnya nihil. Laras sama sekali tidak peduli dengan gerak-gerik Ibra. Dia hanya menatap arah luar jendela. Papa jangan pergi-pergi lagi ya. Lihat tuh, Mama sekarang lagi sakit. Ada dedek bayi. Nara tidak mau Mama sakit. Celutuki Nara yang duduk di samping kursi kemudi. Iya Nak, Papa akan siaga merawat kamu juga Mama. Tapi Papa juga harus cari kerja di sini. Kalau tidak, kita makannya pakai apa? Ya juga ya. Nara jadi bingung gimana ngerawat Mama. Apalagi kalau Nara pergi sekolah, pasti Mama sendirian di rumah. Kita doakan biar Mama cepat sehat lagi ya Nak. Ya Allah, Nara mohon sembuhkan Mama ya Allah. Tengah malam, kala Laras sudah tertidur dengan lelap, Ibra mengambil kesempatan untuk menelpon Anissa yang sejak tadi menghubunginya puluhan kali dan mengirim pesan tapi tidak digubris sama sekali oleh Ibra. Kamu kemana aja sih Mas? Dari tadi telepon aku nggak diangkat, pesan aku nggak dibalas, jangankan dibalas, dibaca pun enggak. Oh, aku tahu, pasti kakak Maduku itu yang melarang kamu kan? Ngaku kamu Mas. Rangkaian umpatan serta tuduhan diutarakan Anissa ketika telepon baru tersambung. Udah ngomelnya sayang? Udah selesai nuduh akunya? Gak usah pakai sayang-sayangan lah Mas. Kalau sekarang hati kamu cuma untuk Mbak Laras. Aku bukan nuduh, kenyataannya memang seperti itu kan. Jujur aja lah kamu Mas. Sayang, dengerin dulu. Aku punya alasan, kamu jangan asal nuduh aja. Halah, kamu pintar ngeles Mas. Ya sudah, tenangin dulu diri kamu. Kalau udah baru aku jelasin. Iya, apa? Alasannya apa? Begini, aku minta kamu jangan berkecil hati dulu. Ini hanya sementara. Ingat, hanya sementara. Apa sih Mas? Sebutin aja, gak perlu ada kata-kata pembukaan segala, ketus Anissa. Laras hamil. Hah? Apa? Hamil? Enggak, itu enggak mungkin. Gimana dia bisa hamil? Katamu kalian sudah sebulanan lebih tidak berhubungan. Bagaimana bisa? Pasti ini akal-akalan kamu aja kan? Jawab Mas. Ini serius sayang, Laras hamil. Aku menyentuhnya tepat waktu kamu mengatakan semuanya itu. Setelahnya gak pernah lagi. Aku gak percaya Mas. Bagaimana bisa? Coba. Ya jelas kamu gak percaya. Orang kamu gak pernah hamil. Apa? Jahat kamu Mas. Tega kamu bicara seperti itu sama aku Mas. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Anissa. Amarahnya tak bisa lagi ia kendalikan. Ibra tidak mempedulikan Anissa yang merajuk. Di pikirannya ini adalah bagaimana merebut kembali apa yang sudah hilang sebulan lebih ke belakang. Dia begitu kehilangan sosok Laras yang hangat ketika bersama dirinya. Kehamilan Laras saat ini akan dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Usai sholat subuh, Ibra memutuskan untuk tidak lanjut tidur lagi seperti biasanya. Dia memilih berkutat di dapur, mempersiapkan sarapan pagi bagi dua wanita yang menemani dirinya sejak belum menjadi siapa-siapa. Aku hamil, Din. Hah? Serius? Masya Allah, rezeki yang gak disangka-sangka itu Ras. Tapi aku berat nerimanya. Kenapa juga aku harus hamil, Din? Laras menghubungi Dinda ketika setelah setengah jam Kinara berangkat ke sekolah. Kenapa mesti begitu? Mana tahuan dengan hamilnya kamu? Ibra jadi berubah. Mana tahuan juga dia menceraikan adik madumu itu, Ras. Aku gak berharap apa-apa lagi, Din. Gak boleh gitu. Kalau Ibra berubah, kamu, Kinara, dan calon dedek bayi akan jadi keluarga yang utuh. Entahlah, Din. Iya, kalau ada seminar lagi kabarin aku ya. Iya, tenang aja, nanti kalau ada pasti aku kabarin kamu. Semenjak Laras tahu kalau Ibra mengkhianatinya, Laras mulai mengasah diri, menimba ilmu dalam segi berbisnis. Selama ini dia sengaja tak melakukan itu karena ingin menjadi istri serta ibu yang cuma ada untuk Ibra juga Kinara. Hari-hari Ibra habiskan dengan fokus mengurus Kinara, juga urusan rumah tangga. Ibra melarang Laras melakukan apapun kecuali bermain dan menemani Kinara belajar juga mengaji. Selebihnya Ibra yang turun tangan, selagi dia belum mendapatkan pekerjaan. Dik, hari ini aku mau ngantar surat lamaran, doakan ya. Iya, Laras hanya menjawab sekenanya, tapi membuat Ibra sangat bahagia.
Akhirnya Laras merespon juga. Semoga kamu bisa memaafkan aku, Dik. Mas akan berubah demi anak kita. Satu kalimat yang diucap Ibra sebelum pergi meninggalkan rumah. Dia hamil, Bu. Mas Ibra sekarang semakin cuek sama aku. Liana akhirnya menghubungi Nani, ibunya. Dia kehilangan akal untuk mengatur strategi apa selanjutnya. Makanya lain kali sebelum ngelakuin hal itu dipikir dulu. Banyak rugi atau untungnya enggak. Ini kamu sama aja cari masalah, Li. Iya, Bu. Aku ngaku bodoh, udah ceroboh ambil tindakan. Tapi sekarang aku harus ngapain, Bu? Dia bunting, otomatis akan sulit bagi aku misahin mereka. Ya udah, kamu pura-pura hamil dong. Biar sama, biar Ibra bisa fokus ke kamu juga. Gimana caranya, Bu? Ya ampun, Liana. Nanya caranya. Kamu masih nanya sama ibu, giliran yang enak-enak. Kamu bisa, giliran begini otakmu ngadat. Cari tahu aja sendiri gimana caranya. Di sebuah perkantoran yang ukurannya tak begitu besar, tampak Ibra sedang duduk dengan beberapa orang pelamar lainnya. Ya, dia sedang menunggu giliran dipanggil untuk interview. Dari kejauhan sembari menunggu dipanggil, Ibra menyisir pandangan. Lelaki yang berbadan tegap tengah berjalan keluar gedung, dan Ibra seperti kenal dengan sosok lelaki tinggi ideal itu. Brian? Panggilnya ketika sosok yang seperti dia kenal berjalan di depannya sembari berdiri. Brian pun menoleh, sempat mengerutkan kening lalu mengulas senyum. Ibra? Kamu Ibra kan? Iya. Keduanya berjabat tangan. Kamu mau interview? Iya. Bukannya udah posisi bagus di Jakarta. Aku resign di sana, Bri. Sepertinya kurang enak kalau ngobrol di sini. Gimana kalau kita ngobrol sambil ngopi? Boleh, Bri. Ibra tak menolak sama sekali. Penampilan Brian yang begitu gagah memberi kode bahwa Brian berada di jabatan yang bagus. Wah, hebat kamu, Bri. Usia muda udah posisi sales manager. Aku udah 5 tahun kemarin jadi supervisor, belum dapat promosi naik jabatan. Kamu kan di Jakarta, Ib. Jangan samakan, areanya keras di sana ketimbang di sini. Sebenarnya lowongan yang sedang dicari itu untuk divisi aku, Ib. Cuma posisinya marketing biasa. Kamu kan pernah jadi supervisor. Kenapa nggak coba cari posisi yang sama aja? Aku maunya gitu, Bre. Cuma tahulah, perusahaan yang buka lowongan posisi itu langka. Tidak apalah kalau mesti turun level. Kamu yakin, Ib? Yakin, Bre. Soalnya istri aku juga lagi hamil sekarang. Nanti bakalan banyak butuh biaya. Oke lah, kalau begitu kamu langsung aku terima. Bisa masuk Senin depan. Mendengar penuturan Brian, Ibra melongo. Tak menyangka teman semasa dia sekolah putih abu-abu dulu menerima dirinya tanpa melalui proses semestinya. Kamu serius, Bri? Tanya tak yakin. Iya, Ib. Mana mungkin aku bercanda. Senyum Ibra merekah bahagia. Iya sayang, ada apa? Ada apa katamu, Mas? Semingguan ini kamu cuekin aku, giliran tersambung kamu nanya ada apa? Kamu benar-benar sudah berubah sekarang. Kamu nggak mikirin gimana sakitnya aku seorang diri di sini. Ya kan kamu tahu sendiri aku lagi sibuk ngurus rumah sama Kinara juga. Apa, Mas? Jadi kamu ngebabu di sana? Kok kamu mau aja sih? Coba pikir ulang deh, Mas. Mending di sini berkarir lagi sama aku. Kita hidup kayak dulu lagi. Ya kan Laras lagi sudah hamil kedua ini. Jadi aku yang ngurus semuanya. Tidak ada yang salah juga kan? Sepertinya aku tidak bisa berkarir di sana lagi. Soalnya Senin depan udah masuk kerja di sini. Hah? Kamu kerja di mana? Anissa sontak kaget tak percaya. Harapannya makin sia-sia. Perusahaan farmasi juga. Udah ya sayang, aku mau jalan dulu. Apa ini karena jawaban doa kamu, Dik? Gumamnya menatap kosong. Sebelum menyala mesin mobil, dia menelpon ibunya yang berada di kampung. Berjarak hanya 2 jam saja dari tempat tinggal Laras sekarang. Terdengar ucapan salam dari pintu utama, disusul kemudian suara ketukan pintu. Laras yang sedang membaca majalah menghentikan aktivitasnya. Dia hanya sendirian di rumah karena Kinara masih belum pulang sekolah dan Ibra juga ada urusan keluar rumah. Kemarin setelah dia pulang ke rumah, Ibra belum menceritakan kalau dia diterima kerja. Ada beberapa faktor yang membuat dia urung memberitahu Laras. Ya, waalaikumsalam, sahut Laras sembari berjalan menuju pintu utama. Ibu, pekiknya kaget saat melebarkan pintu dengan cepat. Laras meraih tangan mertuanya dan mencium dengan taksim. Kok kamu kaget gitu ibu datang, Ras? Kayak kamu nggak tahu ibu bakalan datang.
Kata Ibra, malah kamu yang minta ditemenin. Oh, enggak Bu, bukan kaget soal itu. Iya, masuk dulu Bu. Masa kita ngobrolnya di ambang pintu gini? Laras meraih pegangan koper hendak dibawa masuk ke dalam rumah. Akan tetapi dicegat mertuanya, Bu Yani, tidak usah, kan kamu tidak boleh ngelakuin hal berat. Biar ibu saja. Perasaan Laras tak karuan. Bagaimana tidak, sama sekali dia tidak tahu soal ini. Kemarin tujuan Ibra menelpon ibunya adalah meminta untuk menginap beberapa bulan di rumah mereka. Ibra pun menceritakan panjang lebar kenapa akhirnya dia memutuskan pulang dan memilih resign di Jakarta. Jujur, tentu saja tidak. Kehamilan Laras saat ini dijadikan kambing hitam oleh Ibra. Beralasan itulah Ibra pindah ke Padang. Bu Yani sedikit pun tidak menaruh curiga atas apa yang dijelaskan anak bungsunya. Malahan, Bu Yani sangat bersyukur pada akhirnya anak lelaki satu-satunya itu menetap juga satu rumah dengan Laras. Karena sejatinya Bu Yani agak berat membiarkan Ibra kerja di Jakarta. Dia takut Laras menjadi seperti dirinya, di Madu. Namun sikap Ibra dan tak pernah dapat pengaduan dari Laras meyakinkan Bu Yani bahwasanya Ibra tidak seperti mantan suaminya. Malam kian larut, bercerita banyak hal membuat Ibra, Bu Yani, juga Laras tak sadar akan waktu. Laras sebetulnya tidak nyaman apalagi harus berpura-pura baik-baik saja di depan Bu Yani. Belum lagi dia terpaksa merespon pertanyaan ataupun pernyataan yang terlontar dari mulut Ibra. Parahnya, Ibra mengambil kesempatan. Sesekali dia mengusap perut Laras yang belum buncit. Laras sesekali menghindar, sesekali lolos juga. Loras, kok kamu masuk ke kamar Kinara? Tidak tidur barengan Ibra suamimu? Bu Yani agak terkejut ketika mereka bubar. Laras malah membuka pintu kamar Kinara. Anak gadis yang sebentar lagi dipanggil kakak itu sudah lebih dulu tidur. Sudah melelapkan diri sejak pukul 9 malam. Laras menoleh ke ibu mertuanya yang juga sedang hendak membuka pintu kamar dekat ruang makan. Iya Bu, sejak hamil aku tidur sama Kinara. Soalnya kurang suka bau badannya Mas Ibra Bu, mungkin bawaan janin. Jelas Laras sekenanya. Iya Bu, tidak apa daripada Laras mual. Ibra ikut membenarkan ucapan Laras. Oh gitu, ya sudah, ibu masuk kamar dulu. Keesokan harinya. Ras, ibu mau nanya, kamu ada masalah ya sama Ibra? Dengan penuh keseriusan, Bu Yani bertanya. Saat hari pertama Ibra mulai masuk kerja, banyak kejanggalan yang dia temukan dari gerak-gerik Laras juga anaknya. Laras yang sedang melipat pakaian Kinara menoleh sebentar, lalu melanjutkan kembali aktivitasnya. Enggak kok Bu, tidak ada masalah, mungkin karena aku enggak sekamar ya. Makanya ibu nyangkanya aku lagi selek sama Mas Ibra. Laras berusaha mengontrol dirinya, berharap tak memancing kecurigaan mertuanya. Bukan Ras. Bu Yani yang duduk di sisi kanan Laras spontan memegang pergelangan tangan Laras. Jujur saja Ras, siapa tahu ibu bisa bantu. Nada penekanan yang terlontar dari Bu Yani membuat Laras memeluknya sembari menangis. Tak tahan, ia tak tahan lagi berpura-pura. Sebenarnya ada keinginannya untuk mengatakan hal yang terjadi. Sejujurnya Laras juga gelisah karena sudah membohongi ibu mertuanya. Bahkan mengkambing hitamkan janin yang ada di rahimnya. Sungguh tidak baik jika dibiarkan berkelanjutan. Menangislah nak, lepaskan. Kadang air mata bukan pertanda kamu lemah, malah sebaliknya. Dia akan memberi sedikit kelegaan setelah ditumpahkan, ucap Bu Yani sembari mengelus punggung menantu perempuan satu-satunya itu. Beberapa menit kemudian Laras menarik tubuhnya dan pelukan itu lepas perlahan. Mas Ibra punya istri lagi Bu, dia menikah secara sirih. Hah? Apa? Ibra punya istri? Laras mengangguk pelan. Laras menceritakan semuanya, bagaimana semua itu bisa dia ketahui sampai kenapa Ibra akhirnya resign dan pindah. Bu Yani benar-benar tak menyangka bahwa Ibra yang dia didik dengan penuh wejangan akan berbuat sekeji itu. Bekal agama yang sudah dipersiapkan secara matang tak mampu rupanya membentengi diri Ibra dari hal pengkhianatan.
Padahal Ibra tahu bagaimana sakitnya Bu Yani melewati jadi single parent akibat keserakahan ayahnya terhadap kaum Hawa. Ibu minta maaf Ras, sikap Ibra seperti itu tanda ibu sudah gagal mendidik dia. Bukan ibu yang salah, Mas Ibra lah yang salah Bu. Dia yang memilih mengkhianatiku. Kamu sudah bertemu dengan istri keduanya Ras? Laras kembali mengangguk. Kapan? Esok hari setelah dia mengirim pesan padaku Bu, dan adik maduku itu adalah sepupu jauhku sendiri. Ya Allah, Ibra tahu kalau dia sepupu jauhmu. Kali ini Laras mengangkat kedua bahunya, menggeleng pun ragu. Aku tidak tahu soal itu Bu, juga tidak memberitahu. Nanti sepulang dia bekerja, ibu akan mencoba ngomong sama Ibra. Aku mohon jangan sampai Kinara dengar ya Bu, aku takut dia paham akan pembicaraan yang sedang dibahas. Iya, ibu paham. Semalu-malunya anak berbuat salah, tentulah lebih malu seorang ibu. Karena bentuk apapun sikap atau perbuatan anak, seringkali ibu menyalahkan dirinya, bahkan menghukum dirinya. Tak pikir panjang juga sering menyematkan kata tidak becus mendidik sang anak. Apakah si anak paham? Banyak yang tak paham, apalagi ketika segalanya sudah dalam genggaman. Gimana Ib? Sudah mulai paham sama skema di perusahaan ini? Kalau untuk masalah produk, aku sih gak ragu sama kamu. Belum begitu paham sih Bray, tapi bisalah aku dalami perlahan. Aku yakin kalau kamu mencapai target selama 6 bulan berturut-turut, aku bisa promosikan kamu untuk naik jabatan. Serius Bray? Mata Ibra terbelalak, tak percaya. Serius? Ngapain juga aku berbohong soal ini Ib? Sama teman sendiri pula. Biar sama-sama sukses kita. Makasih ya Bray. Kalau bukan ketemu kamu, mungkin sampai sekarang aku masih pengangguran. Meski punya pengalaman kerja, bukan berarti juga diprioritaskan. Tergantung rezeki juga Ib. Iya ya, tergantung rezeki emang. Pengakuan yang terlontar dari mulut Ibra. Entah benar dia merasakan hal itu, entah hanya sekedar bertopeng saja di depan Brian. Iya, istri kamu kerja di mana? Istri yang mana? Pertanyaan Ibra membuat Brian mengerutkan kening. Loh, kok nanya? Emangnya istri kamu ada berapa orang, Ib? Seolah sadar dengan apa yang dia ucapkan, Ibra mengubah posisi duduknya lalu berkilah sebisanya. Satulah Bray, satu aja tidak habis, celutuknya menahan malu. Kirain punya double atau triple Ib. Sebagai seorang lelaki dewasa, Brian pastilah paham dengan ucapan tak sengaja yang dilontarkan dari mulut Ibra tadi. Istri aku full ngurus rumah tangga aja sejak menikah. Kalau kamu gimana? Udah berapa orang anggota? Aku masih single Ib. Single? Setampan ini single. Karir kamu juga bagus Bray. Tidak mungkin kamu single. Serius, aku gak bohong. Beruntung kamu berarti Ib. Kenapa bisa Bray? Belum ada yang cocok aja sih Ib. Kasarnya belum ketemu jodoh. Semoga lekas ketemu ya Bray. Nikah itu enak loh. Brian tertawa mendengar celutuk Ibra yang seakan memberi kode agar dia cepat-cepat mengakhiri masa lajangnya. Pukul 9 malam seperti biasa, Kinara sudah tertidur. Seperti yang disepakati siang tadi, malam ini Bu Yani akan membahas soal kelakuan anaknya yang tak punya perasaan sedikit pun. Ibra tidak mencium gelagat lain dari bahasa tubuhnya, mungkin karena pikirannya terfokus pada hal pekerjaan. Ib, duduk sini dulu bentar, ibu mau bicara. Jantung Ibra mulai berdetak kala dia menatap wajah ibunya yang tidak enak dipandang. Mau bicara soal apa, Bu? Kenapa kamu mengkhianati Laras? Apa kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati itu? Kamu tahu gimana sakitnya ibu dikhianati ayahmu? Kenapa kamu lakukan itu pada Laras, Ib? Ibra seakan tercekat, tak menyangka sama sekali deretan kalimat itu yang keluar dari mulut ibunya. Dia mengira ibunya tak akan pernah mengetahui bangkai yang disimpan dengan rapat. Ras, kamu ngomong semuanya ke ibu. Kamu kalau dendam, gak gini caranya Ras.
Suara Ibra meninggi. Diam Ibra. Laras tidak salah, dia juga tidak mengadu pada ibu. Satu hal yang tidak ada pada lelaki, yaitu kepekaan, yang dilihat pakai mata hati, termasuk kamu. Kamu juga tidak punya soal itu. Kamu pikir ibu akan membela kamu begitu? Ingat Ibra, kamu meminta Laras pada ibunya bukan untuk disakiti. Kamu yang berbuat dosa, ibu yang menanggung malu. Mentang-mentang karirmu sudah bagus, makanya kamu bisa berbuat sesuka hati begitu. Sama betul kamu dengan bapakmu, tidak tahu terima kasih dan tidak punya harga diri. Bu, stop. Jangan mencaciku seperti itu. Aku menikahi Anissa supaya aku terhindar dari Sina. Aku mampu. Lalu salahnya di mana? Apa? Kamu masih tanya salahmu di mana? Percuma kamu ibu bekali ilmu agama kalau soal ini saja kamu bertanya salahmu di mana. Ibra, uang membutakan mata hatimu. Ceraikan dia. Laras yang tertunduk menyembunyikan air matanya, sontak menegakkan kepala. Suara perintah mertuanya seakan memberi angin yang sedikit terasa sejuk. Bukan karena dia ingin memenangkan hatinya, hanya dia ingin Kinara tak kehilangan sosok ayah. Tidak Bu, aku tidak akan menceraikan Anissa. Kamu tahu, perempuan yang kamu sebut Anissa itu adalah Liana, panggilan sedari kecilnya. Kamu tahu siapa dia? Tahu. Ibu rasa kamu tidak tahu, Ib. Memangnya ibu tahu, namanya Anissa bukan Liana. Jangan asal mengganti nama orang, Bu. Ketemu saja belum pernah, sangga Ibra melawan. Tatapan tajam pun disuguhkan pada wanita yang melahirkan serta membesarkannya dengan susah payah itu. Dia, sepupu jauhnya istrimu Laras. Kamu tahu artinya apa, Ib? Ada hubungan keluarga antara Laras dan istri keduamu. Kaget kan? Ibu rasa kamu benar tidak mengetahui hal ini sama sekali. Dada Ibra naik turun. Emosi tak bisa dia kontrol lagi. Kedua tangannya mengepal kuat-kuat. Nampak urat nadi bergelombang. Cukup Bu, kalau ibu tidak suka dengan istri keduaku, aku juga tidak ambil pusing. Dan kamu Laras, kamu cemburu sampai memfitnah Anissa seperti itu. Beberapa bulan ini aku sudah berusaha untuk mengalah. Aku bahkan merelakan jabatan yang susah payah aku raih demi kamu. Dan lihatlah sekarang, kamu malah ngelunjak, dikasih hati minta jantung. Salah Anissa apa? Dia sejak awal tidak pernah meminta lebih. Percuma kamu rajin sholat, tapi tidak paham layaknya sebagai seorang istri. Buat apa aku cemburu sama dia, Mas? Sedikit pun tak ada goreh rasa cemburu di hatiku. Aku sudah memberimu pilihan, dan kamu yang memilih untuk di sini. Aku juga sudah meminta bercerai sejak awal pengakuan istri mudamu itu. Lantas, cemburu segimananya yang kamu maksud? Entah. Mana aku tahu cemburu segimananya. Mungkin kamu merasa tersaingi dengan Anissa yang karirnya bagus, juga pandai berdandan. Toh buktinya kamu berani fitnah dia, sampai mengakui bahwa dia saudara jauh kamu. Kamu pikir Anissa tak punya akal juga hati, ha? Suara Ibra semakin meninggi, seperti tak ada cinta dalam tatapannya terhadap Laras, perempuan yang suka memakai gamis yang sesuai dengan syariat agama. Salah kamu Mas, aku cemburu dari segi fisik dengan dia. Salah kamu. Kecuali dia punya agama yang bagus, tahu cara berperilaku, tahu cara adat istiadat, dan tahu bagaimana caranya masuk ke rumah orang. Itu baru aku cemburu Mas. Buat apa dia berkarir bagus tapi menjadi maling? Oh sebentar, bukan maling yang sulit masuk ke dalam rumah ya, namun maling yang dengan gampangnya kamu, karena tuan rumah sendiri yang membukakan pintu selebar-lebarnya. Perempuan tidak tahu diuntung kamu Ras. Makian yang terlontar dari mulut yang berwarna gelap. Efek merokok itu dengan lancar berujar membuat Bu Yani semakin emosi. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Ibra. Bu Yuni menampar anaknya untuk pertama kali seumur hidupnya. Entah kekuatan dari mana hingga membekas jejak jemarinya di wajah Ibra yang mulai beruntusan. Cuma sekali aja namparnya Bu, tambah lagi sampai ibu puas. Nih, Ibra bukannya meminta maaf dan menyadari apa yang dilakukannya. Dia malah semakin melawan pada Bu Yani yang sudah bergetar menahan tangis. Kenapa ibu menangis? Menyesal karena sudah menamparku begitu?
Aku jadi tahu sekarang kenapa laki-laki banyak memutuskan untuk menikah termasuk ayah dulu. Dulu aku memang tidak paham, namun beda dengan sekarang. Aku paham dan mendukung ayah untuk menikah lagi. Jangan salahkan jika lelaki itu menambah istri. Dia pasti punya alasan. Dan istri pertama juga jangan sok tersakiti. Bu Yani tak sanggup menyahut. Kehilangan kata-kata. Ucapan Ibra sangat-sangat membuat dunianya hancur seketika. Lebih perih dengan apa yang dilakukan ayahnya dulu. Ibra lelaki yang diharap bisa menjadi pelindung bagi dirinya, juga dua anak perempuan lainnya. Kini harapan itu tinggal harapan. Tangis yang tak kunjung berhenti yang terlihat sekarang. Wajah senjanya basah oleh air mata. Istighfar kamu mas, kamu sadar nggak siapa yang kamu bentak barusan? Jika memang kamu bahagia dengan dia, pergi mas, aku menyesal sudah salah memilih ayah untuk Kinara. Laras beranjak lalu masuk ke dalam kamar anak semata wayangnya. Terkutuk kamu Ibra, cepat atau lambat apa yang kamu tanam selama ini akan kamu tuai. Ibu menyesal telah melahirkan dan membesarkan kamu di dunia ini Ibra, ucap Bu Yani dengan suara bergetar, lepas menantunya hilang dari pandangannya. Usai mengatakan hal itu, Bu Yani masuk ke dalam kamar, tak lupa dia mengunci pintu kamar. Hai sayang, akhirnya kamu menelpon aku juga. Aku rindu loh. Terdengar suara manja di seberang sana. Siapa lagi kalau bukan Anissa? Ibra langsung menelpon Anissa ketika ibu dan juga Laras masuk ke dalam kamar. Ada yang mau aku tanyakan. Tolong jawab jujur, ucapnya sembari menghenyakkan bobot tubuhnya di peraduan. Ada apa ini? Kok aku nggak nyaman sama perkataan kamu? Udahlah mas, aku lagi nggak mau ribut. Jauh gini masih juga nyari ribut. Harusnya kamu ngertiin aku di sini sendirian, capek juga. Ini penting, aku harus tanyakan sama kamu. Ais, apalagi sih? Nanya soal apa? Awas kalau kamu nanyanya yang aneh-aneh, ancam Anissa. Kamu sama Laras sepupu jauh kah? Intonasi Ibra saat bertanya membuat Anissa susah payah menelan saliva. Hah? Apa mas? Gimana? Gimana tadi? Kamu sepupu jauh sama Laras bukan? Ibra mengulangi pertanyaannya. Sepupu jauh, aku sama kakak Madu. Ya bukanlah mas, sepupu jauh dari mana coba? Kenapa kamu tiba-tiba nanya begitu mas? Apalagi fitnah yang disampaikan kakak Maduku itu. Aku gak pernah ngusik dia ya mas. Sekarang kamu lihat siapa yang duluan mengusik. Jadi benar kamu bukan sepupu jauhnya Laras? Bener lah mas, kalau aku tahu dia sepupu jauh, ngapain aku nikah sama suami saudara aku sendiri? Emang kamu pikir aku gak punya perasaan? Siapa fitnah aku? Jawab mas, tadi ibuku nanya, Laras yang bilang begitu ke ibuku. Apa? Jadi ibumu sudah tahu mas? Gimana? Dia marah kamu punya istri dua? Jelaslah marah dia. Udah aku mau istirahat, pusing. Mas, aku... Tanpa mempedulikan Anissa, Ibra mematikan sambungan teleponnya. Esok harinya, keadaan rumah tak sehangat kemarin. Sejak kejadian semalam, Bu Yani bungkam tak berbicara pada Ibra. Ibra pun demikian. Biasanya menyalami ibunya sebelum pergi bekerja. Tapi kali ini tidak. Dia cukup kecewa dan marah karena fitnah Laras. Ibunya tega menampar dirinya. Ibu serahin semuanya sama kamu, Ras. Kalau misalnya tetap mau berpisah silahkan. Ibu tak akan memaksa kamu bertahan karena ibu tahu sakitnya seperti apa. Iya bu, hatiku benar-benar sudah hancur sekarang. Berpisah memang pilihanku. Aku harap Mas Ibra bisa mengambil kesempatan untuk memperbaiki semuanya setelah dia memilih menetap di sini. Namun semuanya sudah terlihat. Iya, ibu tahu Ibra memang tidak seperti anak lelaki yang ibu kenal. Ibu malu sama kamu Ras, ibu malu. Bu, ibu tidak salah, Mas Ibra lah yang memilih jalan hidupnya untuk salah. Dia secara sadar melakukan hal itu, biarlah bu. Terus, masalah harta gono gini gimana Ras? Kamu menuntut? Laras menggeleng, tidak bu. Lagian rumah ini sertifikatnya sedang tergadai. Mobil juga belum lunas. Setauku begitu, karena Mas Ibra yang mengurus semuanya. Aku hanya diberikan uang belanja bulanan sama pendidikan Kinara. Terus kamu mau tinggal di mana nanti? Tidak perlu ibu risaukan, aku bisa tinggal di rumah ibuku.
Ibu tidak menyangka Ibra dibutakan oleh uang dan juga jabatan. Ibu pikir dia bisa berkaca dari apa yang dialami ibu, rupanya tidak. Aku juga minta maaf kalau harus mengakhiri pernikahan ini, Bu. Maaf jika selama jadi menantu aku banyak berbuat keliru. Di mata ibu, kamu menantu yang sempurna, Ras. Bisa menemani Ibra di masa sulit. Keluargamu juga berbesar hati menerima keterbatasan Ibra kala itu. Makasih, Bu. Ibu terlalu berlebihan memujiku, padahal kenyataannya aku sangat jauh dari kata sempurna. Harusnya aku yang berterima kasih pada ibu. Selaku mertua, ibu tidak pernah menuntut lebih. Jadi, kamu sudah bulat tekad untuk berpisah, Ras, meski dalam kondisi mengandung. Tangan keriputnya menyentuh kedua tangan Laras yang bertaut. Sudah, Bu, insya Allah ini keputusan yang tepat bagiku. Bagi Kinara juga anak yang sedang aku kandung. Baik, Bu Yani mengangguk paham sembari melepaskan tangannya perlahan. Pastinya kamu sudah memikirkan dan mempertimbangkan semuanya, tambah Bu Yani. Semoga, Bu. Ya sudah, ibu mau istirahat sebentar. Bu Yani bangkit dari duduknya, berjalan ke arah kamar. Laras memanggil sembari menyusul mertuanya itu. Ya Ras, ada apa? Aku kenapa Ras? Ada yang ingin kamu sampaikan? Katakan saja. Aku mau keluar sebentar, Bu. Keluar kemana? Pengadilan. Laras mengangguk. Berat rasanya bagi dia menjawab iya pada Bu Yani. Sama siapa? Sendiri? Bu, bukan, Bu. Aku dianterin Dinda. Oh, hati-hati. Bu, ya Ras, ada apa? Jangan sampai Mas Ibra tahu ya. Aku ingin dia taunya pas surat tiba di rumah ini saja. Oh baiklah, ibu akan merahasiakannya. Nanti kamu sebisa mungkin pulang sebelum Ibra balik ya. Iya Bu, insya Allah. Makasih banyak ya Bu. Emang kita mau kemana Ras? Ke pengadilan. Dinda menoleh sekejap. Kamu yakin Ras? Iya Ras, aku yakin. Aku juga sudah sholat istihara. Ada pertanda memang? Insya Allah. Apa yang aku dapatkan setelah setiap malam sholat istihara itu pertanda. Dinda mengangguk paham. Dia menambah kecepatan laju mobil. Di pengadilan Dinda menunggu di kursi ruang tunggu, pintu masuk utama pengadilan. Bukan ingin membiarkan Laras yang tengah hamil muda mengurus sendirian. Hanya saja Dinda paham, pasti ada privasi yang tak perlu dia tahu. Meskipun Laras sempat mengajak dirinya, tapi wanita berkacamata ini menolak. 1 jam berlalu, tampak Laras berjalan menghampiri di mana Dinda duduk. Gimana? Kelar? Ya, alhamdulillah untuk pengajuannya sudah lengkap. Kata pegawainya nanti tinggal kirim surat ke rumah. Syukur Laras, semoga diperlancar semuanya. Iya, amin. Aku berharap juga gitu, Din. Jangan dibawa stres. Semuanya akan berjalan lancar kok. Kita kemana lagi? Makan yuk. Pas udah jamnya makan siang, lagi mau apa Ras? Boleh Din, apa ya? Aku bingung. Bingung? Yang lagi dipengenin apa Ras? Banyak Din, makanya aku bingung. Astagfirullah, aku pikir bingung karena susah makannya. Ya udah yuk. Iya tapi kemana? Ikut aja dulu. Sementara itu, di Jakarta sana. Kamu yakin mau mengundurkan diri secara mendadak gini Sah? Dinada selaku atasan Anissa memastikan apakah keputusan yang diambil perempuan bermata coklat itu sudah dipikirkan matang-matang. Yakin Bu, sangat yakin, jawab Anissa tegas. Tapi ini cukup gila loh Sa. Kamu resign mendadak, nggak bisa dapat surat pengalaman kerja, gaji bulan ini juga dipotong. Sebanyak kamu hadir aja dibayar. Malah sekarang pertengahan bulan lagi. Apa nggak sebaiknya ditunggu sampai bulan depan aja? 2 minggu lagi loh padahal. Kalau dihitung hari kerja juga cuma 5 hari lagi. Iya Bu, aku sudah tahu konsekuensi gimana prosedur kalau resign dadakan gini. Dan aku emang nggak bisa undur karena udah banyak planning yang mau aku kerjakan Bu. Kamu diterima di perusahaan lain? Anissa menggeleng cepat. Disusul sahutan kemudian. Enggak Bu. Baiklah, kalau memang kamunya sudah bulat tekad dan memikirkan matang-matang. Saya juga tidak bisa berbuat banyak. Meskipun di perusahaan ini kamu cukup berprestasi loh Sa. Cuma kalau dari segi administrasi kayak surat pengalaman kerja dan surat rekomendasi juga saya tidak bisa usahakan. Sudah SOP perusahaan juga. Iya Bu, tak apa. Emang saya ada urusan mendesak.
Jadi ya terpaksa juga ambil kebijakan ini. Terima kasih Ibu sudah berempati sama saya. Semoga lain hari kita bisa bertemu kembali. Oke, sip. Saya ucapkan terima kasih selama ini sudah memberikan yang terbaik. Selamat berkarir di luar sana. Bu Dinada bangkit, mengulurkan tangannya. Anissa pun demikian, bangkit dan menyambut uluran tangan dari Bu Dinada. Baginya ini bukan keputusan yang mudah, namun dia mundur selangkah demi beberapa langkah ke depan. Kadang, keegoan diri juga ekspektasi terlalu tinggi, memang tidak memikirkan jangka panjang. Perjalanan karir selama kurang lebih 7 tahun, berakhir sia-sia tanpa surat pengalaman kerja. Apalagi banyak perusahaan yang butuh surat pengalaman, guna sebagai bahan pertimbangan. Mobil yang dikemudi Dinda menepi, langsung mengambil posisi parkir. Loh Din, kok di sini menepinya? Mau makannya di mana kita? Tanya Laras heran karena Dinda memarkirkan mobilnya di parkiran umum, bukan parkir khusus area restoran. Iya kan katanya mau makan. Iya, tapi makan di mana? Noh, Laras pun mengikuti arah mulut Dinda. Kinol maksud kamu? Iya, kan mulutku ke sana. Yuk turun. Tapi Din, di sana kan mahal-mahal makanannya. Kita makan tempat biasa aja yuk. Ampera atau apa kayak gitu. Mulai sekarang, Laras harus berhemat. Ya, meski uang belanja dari Ibra tidak berkurang dari biasanya. Ditambah lagi Laras belum ada pemasukan yang dia hasilkan sendiri. Nggak apalah sesekali juga Ras. Iya, tapi udah tenang aja biar aku yang traktir. Udah lama juga kan. Ya Allah Dinda, masa iya kamu yang traktir? Kan aku yang minta temenin sama kamu. Aku juga belum ngisi bensin kamu Din. Apaan sih Ras? Mau ganti gitu maksudnya? Laras mengangguk. Kalau mau ganti 1 juta ya. Udah yuk. Keduanya berbarengan turun dari mobil, berjalan sebentar. Mereka masuk ke dalam bistro yang bisa dibilang bergengsi ini. Dinda menempati meja pojok samping kiri. Tak lama kemudian datanglah pelayan bistro membawakan buku menu. Silahkan dilihat dulu Mbak, titah pelayan dengan sopan sambil menunggu makanan. Nanti sehabis cerai rencana kamu apa Ras? Maksud aku biar ada pendapatan. Sangat hati-hati Dinda bertanya, takut nanti Laras tersinggung. Aku mau jadi reseller online aja dulu Din, yang tanpa modal, sembari ikut workshop nimba ilmu. Jadi kalau aku udah lahiran, udah pulih, baru nanti bikin usaha kecil-kecil dulu. Gitu, saran aku mending ikut beberapa workshop Ras. Jadi nanti kamu bisa milih ingin fokusnya di mana. Selain cooking, untuk kelas make up juga bagus. Jadi perias, henna pengantin boleh juga tuh Din. Ntar sembari ngerjain itu kamu videoin, upload datu ke beberapa aplikasi. Itu lumayan banget loh Ras. Setidaknya memberitahu secara tidak langsung ke orang-orang kamu itu sekarang udah jadi pekerja gitulah. Aku sih mau Din, cuma apa? Cuma aku nggak pede Din, apalagi depan kamera, ketemu klien atau apa itu namanya. Pelanggan ya. Apa sih bahasanya? Apalagi aku sudah lama nggak beraktivitas kayak gitu. Hari-hari ya, kamu tahu lah Din. Nggak apa loh, malah bukan kamu aja yang kayak gitu Ras. Semua orang pasti ngerasain kayak gitu. Lagian sifatnya juga nggak permanen, menjelang terbiasa. Yang pasti sekarang gimana kamu bisa hasilin jeripayah, dan itu untuk Kinara, juga calon anak dalam kandungan kamu itu Ras. Ya memang tidak mudah, namun aku yakin Allah pasti sudah beri skenario indah untuk kamu. Kamu tenang aja. Ada aku kok, selagi juga aku belum hamil, gampanglah terbang sana sini. Laras merasa terharu mendengar penuturan Dinda. Makasih ya Din. Kalau nggak ada kamu mungkin aku masih linglung. Sama-sama. Aku akan bantu kamu sebisa dan semampu aku Ras. Makanan yang mereka pesan pun datang. Silahkan dinikmati Mbak, ucapnya ketika semuanya sudah terhidang. Makan dulu Ras, ntar kita lanjut ngobrolnya. Sembari menikmati makanannya, sesekali Dinda mencuri pandang, memperhatikan Laras yang begitu lahap menyantap hidangan. Ada rasa terenyuh dalam sanubarinya. Mbak, panggil Dinda pada pelayan yang sedang melintas. Aku pesan makanan lagi ya, tapi bungkus, boleh minta menu lagi? Siap Mbak, sebentar. Ketika mereka hendak bangkit, tiba-tiba sosok lelaki yang mengkhianati Laras masuk ke dalam bistro. Dia bersama dengan Brian, atasannya.
Ras, itu kok kayak Mas Ibra ya? Dinda menunjuk ke arah pintu masuk. Iya, Din. Saat berpapasan jalan, Dinda pun menyapa Ibra. Mas Ibra, apa kabar? Sapanya dengan ramah. Mas, sapa Laras pelan. Seulas senyum pun terukir di bibirnya tanpa polesan itu. Baik, jawabnya ketus. Bukannya menyapa Laras, dia malah menatap Nanar. Tersirat benci di gurat wajahnya. Oh, syukurlah, kita duluan ya. Dinda masih bersikap sopan meski dalam dadanya bergemuruh hendak menyerang. Siapa tadi, Ib? Bukan siapa-siapa, Bri. Ibra menjawab agak ketus seolah mengisyaratkan tak ingin ditanya lebih lanjut. Oh, seakan paham benar saja, Brian tak lagi menanyakan lebih lanjut perihal dua perempuan yang tadi. Sempat menaruh curiga karena tatap Ibra yang tak biasa. Akan tetapi lihat gurat wajahnya seperti itu, Brian lebih memilih untuk tidak ikut campur. Lepas maghrib, Ibra baru pulang ke rumah. Kepulangannya tetap disambut Bu Yani, meski tak banyak bicara, sekedarnya saja. Mana Laras, Bu? Dia di kamar Kinara. Laras. Dia membuka pintu kamar dengan kasar. Ras, sini dulu, aku mau ngomong. Ibra, kamu kenapa? Pulang-pulang kok malah marah-marah? Kenapa memangnya, Bu? Oh, otak ibu mungkin sudah teracuni ulah polos dia. Kinara hanya menatap heran, tapi juga rada takut. Selama ini tak pernah terlihat di mata coklatnya papanya marah. Mas, ada masalah apa sih? Itu Kinara sampai kaget lihat kamu begitu. Sini. Ibra menarik tangan Laras tanpa dia sadar jika istri pertamanya itu tengah hamil. Ibra, istighfar. Itu istri kamu tengah hamil. Seru Bu Yani ngilu, namun pria penyuka warna hitam ini tidak menggubris seruan ibunya sama sekali. Dia terus menarik Laras dan melepaskan tarikannya di dekat tempat tidur, membuat Laras terhenyak ke kasur. Nangis aja kamu bisanya, aku yakin itu bukan anak aku kan? Jawab. Apa Mas? Kamu bilang apa? Aku nggak ngerti. Pilu Laras disela menahan tangisnya. Halah, tidak usah bohong kamu. Aku yakin itu bukan anak aku, melainkan itu anak selingkuhan kamu kan? Astagfirullah, jaga omongan kamu ya Mas. Kamu yang mengkhianati aku, malah kamu yang menuduh. Aku bukan nuduh, kenyataannya seperti itu. Itu anaknya Denis, bukan anakku. Nggak ada lagi fitnahan lebih kejam dari itu Mas. Aku bilang itu bukan fitnah, aku sudah tahu semuanya. Tadi kamu kemana? Pasti abis selingkuh kan? Sok-sokan jadikan Dinda tumbal untuk nutupi kebusukan kamu. Laras bangkit sembari menyeka air matanya yang luruh. Padahal sekuat tenaga dia sudah berusaha menahannya untuk tidak menangis di depan Ibra. Peduli apa kamu Mas? Memangnya apapun jawaban aku, kamu percaya? Enggak kan? Ingat ya Mas, aku enggak seperti istri keduamu yang murahan itu, bentaknya. Kemudian berlalu keluar dari kamar. Ibra mengerang sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Mas, aku sudah landing. Gak usah jemput, biar aku naik taksi online saja. Pesan singkat dari Anissa. Dia memberi kabar pada Ibra bahwasanya dia sudah mendarat. Kedatangan Anissa hanya diketahui sebatas liburan dan melepas rindu saja. Anissa belum memberitahu hal sebenarnya. Terima kasih Bunda sudah menyimak. Tunggu kelanjutannya besok di jam yang sama.